Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membuat video materi tentang siklus menstruasi. Perkenalkan, nama saya Ridho Ilahi. Saya Sania Merlin. Saya Selina Fian. Saya Revina Menjarasari. Saya Sanin Ananda Fauzia. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dalam sistem reproduksi wanita, yaitu siklus menstruasi. Siklus menstruasi bukan hanya tentang keluarnya darah setiap bulan, tetapi juga melibatkan serangkaian proses biologis yang kompleks, yang melibatkan berbagai organ dan berbagai hormon yang ada dalam tubuh. Pemahaman tentang siklus ini penting, terutama bagi kita yang belajar di bidang keperawatan, agar mampu memberikan edukasi yang benar kepada pasien serta memahami kondisi fisiologis wanita dengan baik. Mari kita pelajari bersama. Siklus menstruasi adalah perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada sistem reproduksi wanita, terutama di rahim dan ovarium sebagai persiapan untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Tujuan utama dari siklus ini adalah untuk mempersiapkan tubuh wanita agar siap menerima dan mendukung pembuahan. Jika tidak terjadinya pembuahan, tubuh akan melakukan riset melalui proses menstruasi, yaitu peluruhan dinding rahim. Ada beberapa organ utama yang berperan penting dalam siklus menstruasi, yaitu 1. Hipotalamus dan kelenjar hipofisis atau di otak. Hipotalamus mengatur sekresi hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. GnRH akan merangsang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan dua hormon utama, FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone. 2. Ovarium atau indung telur bertanggung jawab untuk memproduksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. 3. Uterus atau rahim, tempat di mana lapisan endometrium menebal dan bersiap untuk menerima embrio. 4. Vagina, jalur keluarnya darah menstruasi saat lapisan rahim luruh. Fase-fase siklus menstruasi. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase utama yang berjalan secara berurutan dan saling berkaitan. Yuk kita bahas satu persatu dengan rinci. Yang pertama ada fase menstruasi, hari pertama sampai hari kelima. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron menurun drastis karena tidak terjadi pembuahan. Akibatnya, lapisan endometrium yang telah menebal di dinding rahim mulai luruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Volume darah yang keluar biasanya sekitar 30-80 ml dan lamanya bisa 3-7 hari. Gejala yang sering dirasakan wanita pada fase ini antara lain nyeri atau kram di perut bagian bawah, nyeri punggung, perubahan emosi, lemas, dan kadang sakit kepala. Sebagai tenaga kesehatan, kita perlu memahami gejala ini bersifat normal. Namun, bila pendarahan terlalu banyak atau nyeri yang sangat hebat, itu perlu dikonsultasikan ke dokter. Fase folikuler hari ke-1 sampai ke-13. Fase folikuler dimulai bersamaan dengan fase menstruasi dan berakhir sebelum ovulasi. Pada fase ini, kelenjar hipofisis mengeluarkan PSH yang merangsang beberapa folikel di ovarium untuk tumbuh dan berkembang. Dari beberapa folikel tersebut, hanya satu yang akan matang menjadi sel telur siap dibuahi. Selama proses ini, folikel yang tumbuh menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi menebalkan kembali lapisan endometrium, meningkatkan aliran darah ke rahim, serta mempersiapkan tubuh untuk ovulasi. 3. Fase ovulasi sekitar hari ke-14. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur matang dari ovarium ke seluruh tubuh falopi. Peristiwa ini dipicu oleh peningkatan hormon LH yang tajam, LH surge. Fase ovulasi biasanya terjadi sekitar hari ke-14 dari siklus 24 hari, tetapi bisa berbeda-beda pada tiap wanita. Ciri-ciri ovulasi dapat berupa peningkatan suhu basal tubuh, lendir serviks yang lebih jernih dan licin seperti putih telur, sedikit nyeri di salah satu sisi perut bagian bawah,
Pada fase ini, wanita berada dalam masa subur, yaitu waktu terbaik untuk terjadinya pembuahan. Lalu fase yang terakhir ada fase luteal, hari ke-15 sampai ke-28. Setelah ovulasi, folikel yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum, yaitu jaringan sementara yang menghasilkan hormon progesteron dan sedikit estrogen. Progesteron memiliki peran penting, yaitu menjaga ketebalan endometrium dan menyiapkan rahim untuk menampung embrio bila terjadi pembuahan. Jika pembuahan tidak terjadi, korpus luteum akan mengecil dan berhenti memproduksi hormon. Akibatnya, kadar estrogen dan progesteron turun, menyebabkan endometrium luruh dan siklus baru pun dimulai kembali dengan menstruasi. Peran hormon dalam siklus menstruasi. Supaya lebih jelas, mari kita simpulkan peran hormon-hormon utama dalam siklus menstruasi. Hormon FSH, fungsi utama merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Hormon LH, memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Hormon estrogen, fungsi utama menebalkan dinding rahim dan mengatur hormon lainnya. Hormon progesteron, fungsi utama menjaga kesiapan rahim untuk menerima embrio. Keseimbangan antara keempat hormon ini penting agar siklus menstruasi berlangsung normal dan teratur. Faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi. Siklus menstruasi dapat berubah-ubah karena beberapa faktor seperti berikut. Pertama, stres emosional dan psikis yang dapat mengganggu keseimbangan hormon. Yang kedua, pola makan tidak sehat, misalnya kurang gizi atau diet ekstrim. Yang ketiga, kelelahan atau aktivitas fisik berlebihan. Keempat, perubahan berat badan yang drastis. 5. Gangguan hormonal seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS. 6. Penggunaan alat kontrasepsi hormonal seperti pil KB atau suntikan. Menjaga pola hidup sehat, tidur cukup, serta mengelola stres sangat membantu menjaga keteraturan siklus menstruasi. Lalu ada gangguan umum pada siklus menstruasi. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan, penting bagi kita untuk mengenali beberapa gangguan menstruasi yang umum terjadi agar bisa memberikan edukasi yang tepat. Beberapa di antaranya adalah 1. Dysmenorrhea, yaitu nyeri haid berlebih, nyeri hebat yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada amenorrhea, yaitu tidak mengalami menstruasi, kondisi di mana wanita tidak menstruasi selama 3 bulan atau lebih, padahal sebelumnya normal. Yang ketiga ada menorragia, yaitu pendarahan menstruasi yang berlebihan, volume darah yang sangat banyak atau berlangsung lebih dari 7 hari, beresiko menyebabkan anemia. Yang keempat ada pramenstruasi atau PMS dan PMDD, kumpulan gejala fisik dan emosional yang parah sebelum menstruasi dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Sebagai calon perawat, kita juga perlu memahami pentingnya kesehatan reproduksi menstruasi yang teratur menjadi indikator keseimbangan hormon dan kesehatan sistem reproduksi. Sedangkan siklus yang tidak teratur bisa menjadi tanda adanya gangguan, misalnya anemia, gangguan tiroid, atau ketidakseimbangan hormon. Mitos dan fakta seputar menstruasi. Di masyarakat, banyak sekali mitos seputar menstruasi. Sebagai calon tenaga kesehatan, tugas kita adalah meluruskannya. Yang pertama, ada mitos dilarang keramas saat menstruasi. Namun faktanya, menjaga kebersihan tubuh, termasuk rambut, justru sangat dianjurkan. Yang kedua, ada mitos minum soda dapat memperlancar haid. Faktanya, tidak ada bukti ilmiah. Aliran haid diatur oleh hormon, bukan minuman. Lanjut yang ketiga, ada mitos tidak boleh berolahraga saat menstruasi. Faktanya, olahraga ringan justru dianjurkan karena dapat mengurangi kram dan memperbaiki mood. Demikianlah penjelasan lengkap tentang siklus menstruasi. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita, terutama dalam bidang keperawatan dan kesehatan reproduksi. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola hidup sehat dan mengenali tanda-tanda tubuh sendiri. Jika terjadi gangguan atau keterlambatan menstruasi yang tidak biasa, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di materi berikutnya.